Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini adalah dirinya yang lagi memperhatikan kamu dari kejauhan ya, dari jauh nih ya. Siapa saja? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Dirinya yang lagi memperhatikanmu dari jauh. Wah, kira-kira siapa saja yang memperhatikanmu dari kejauhan? Kita lihat. Ada Page of Cups, Knight of Wands, Four of Pentacles, the Moon, the Fool, Page of Swords, Page of Wands, Three of Pentacles. Oke, di sini energinya bisa terbolak-terbalik juga, saya merasakannya. Bisa kamu yang lagi memperhatikannya dari kejauhan. Jadi kamu menyesuaikan saja energi ini ada di pasanganmu, orang ini, ataukah dari dirimu sendiri. Ya. Oke. Di sini ada orang baru yang ingin datang kepada kamu ya, ataupun mungkin kamu yang lagi target sama dia ya. Suka sama dia, ada rasa apa dibilangnya ya? Ya tertarik lah seperti gitu. Sehingga memperhatikan dari kejauhan dulu. Apakah dia suka enggak? Terus gimana ya? Dia lagi mempelajari dan sambil juga melihat situasi dan kondisi untuk bisa datang ke kamu. Ini ya dia melihat dari sosial mediamu, ataupun mungkin kondisinya juga dia curi-curi pandang ya. Ataupun ya dia fans berat kamu. Artinya dia suka sama kamu. Bukan, walaupun mungkin kondisinya ada hati ya, tetapi ya dia masih diam dulu, masih ingin mencari apa, kalau dibilang waktu yang tepat lah seperti gitu ya, untuk bisa datang ke kamu. Karena saya lihat di sini dia orangnya nih agak sedikit jaim juga, dan dia punya trauma tentang penolakan sehingga dia tidak terburu-buru. Dia takut juga salah langkah. Karena tadi saya bilang dia ada trauma di masa lalu juga, jadi ya dia sambil mengoreksi diri, introspeksi juga, dan sambil mempelajari karakter kamu. Kira-kira apa yang kamu sukai, dia gak mau terburu-buru. Jangan sampai ujung-ujungnya terburu-buru sakit hati. Adanya kamu menolaknya, ataupun mungkin ya tidak membuatmu nyaman gitu, ataupun hanya persinggahan, dia takut. Karena orang ini
sensitif ya orangnya. Saya merasakan di sini energinya. Kalau bicara tentang orang baru ini sensitif karena yang tadi saya bilang ada trauma dan luka batin. Ataupun mungkin kamu yang lagi memperhatikannya, yang lagi naksir sama dia. Jadi hanya bisa mengagumi dari jauh, yang hanya bisa melihat dia dari jauh gitu ya, ataupun dari sosial media. Bicara fans atau orang baru, ataupun kalau dibilang ya dia ingin datang kenalan sebagai sahabat dulu mungkin ya, seperti gitu. Dan maaf agak berisik ya, ada suara kendaraan dan memang beberapa rumah di samping saya ya lagi renovasi. Jadi maaf kalau suaranya berisik ya. Dan semoga kalian bisa mendengarkan ya dengan jelas. Mungkin pakai headset atau apa ya. Oke, maaf atas ketidaknyamanannya. Berikutnya kita lihat lagi di sini pasangan ya. Pasangan kamu, pacar atau suami atau istri, kamu bisa menyesuaikan saja. Di sini dia memperhatikanmu dari jauh mungkin karena kondisi kalian LDR ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia memang pencemburu berat. Kenapa seperti gitu? Ya karena dia takut kehilangan. Ini orangnya nih ada beberapa yang suka selingkuh juga ya. Jadi dia mempelajari dari karakter dia. Saya selingkuh nih, ya. Jadi jangan sampai pasanganku selingkuh juga. Jadi dia was-was karena artinya dia mengukur di badannya sendiri. Nah, ini ya. Jadi orang yang tukang selingkuh itu cemburunya tinggi. Ya, bukan berarti saya bilang cemburunya juga tinggi orang yang tidak sayang, tidak, tapi dalam artian untuk koneksi ini ya. Dimana pasangan kamu tuh cemburu karena dia mengukur di dirinya. Wah, ini kayaknya kemarin dia ini loh. Dia betul-betul sayang sama saya kok sekarang sudah berubah. Pikirannya negatif. Ya, ini ada dua, ya. Karena mungkin kondisinya kamu sudah berubah menurut dia sehingga dia merasa bahwa kamu nih lagi ngapain? Kamu lagi selingkuh ya? Karena saya lihat di sini cemburunya sangat luar biasa berat. Atau yang kedua, dia merasa kamu tuh agak sedikit kurang romantis atau agak menjauh. Ya dia ukur di badannya sendiri apakah memang ada orang lain atau tidak. Nah, ini jadi pasangan ini cemburu dan akhirnya ya ada beberapa konflik-konflik kecil yang membuat kalian agak sedikit bertengkar gitu ya. Tetapi untuk saat ini kondisi kalian ini mungkin lagi break, marah atau LDR. Nah, itu ya. Jadi untuk bicara pasangan, karena saya lihat di sini ada pasangan yang pisah ataupun marahan. Pisah ini dalam artian bukan pisah cerai ya. Ada kalau cerai saya energinya tidak terlalu, tapi di sini pisah ini dalam artian LDR karena situasi dan kondisi kan mungkin dia kerja atau mungkin studi. Terus sibuk dengan kerjaannya, tapi pasangan atau kamu atau dirinya yang cemburu gitu dan pikiran negatif, sudah lain-lain gitu pikirannya. Ya jangan sampai dia sudah di sana menyeleweng lah atau bagaimana ya. Nah itu. Ataupun dia trauma aja. Ini ada trauma juga. Jadi dia takut jangan sampai kamu pergi meninggalkannya. Kenapa? Karena kamu sekarang menurut dia berubah. Gitu ya. Jadi kamu harus bisa komunikasi dengan baik kepada pasangan supaya dia mengerti. Ya. Karena saya lihat di sini pasangan kamu cemburu karena entah dia yang melakukan, entah trauma ya di masa lalu ataupun mungkin karena yang tadi saya bilang, dia merasakan energi bahwa kamu itu berubah. Nah, itu ya karena dia takut kehilangan kamu sebenarnya sehingga ya itu akhirnya menuduh-nuduh ya. Dia cemburu akhirnya menuduh bukan menyelesaikan masalah tapi di sini malah menambah, makanya tambah ruwet ya. Macam contoh dia takut kehilangan tetapi malah menuduh selingkuh gitu. Jadi ungkapan rasa cinta dan sayangnya tapi salah. Ya akhirnya kamu tersakiti, dia pun tersakiti karena tuduhan ya. Tuduhan yang tanpa bukti atau tuduhan karena emosi saja. Wah, ini repot nih ya. Kalau sudah menuduh-menuduh tapi sebenarnya sama-sama sayang, sama-sama cinta, tetapi karena komunikasi yang kurang baik akhirnya bertengkar. Nah, ini ke depan kalian harus bisa mengkomunikasikan dengan baik. Karena saya lihat di sini juga ada yang salah paham. Ada ketersinggungan juga. Mungkin dia lebih dekat dengan sahabatnya, lawan jenis dipikirnya sudah selingkuh. Ataupun bicara sedikit, senyum dengan orang, marah. Ya, kok kamu ramah sama orang, sama saya enggak? Waduh, cemburu gitu ya. Kok kamu baik sama orang, kok saya enggak? Kok kamu pinjamin dia uang tanpa sepengetahuan saya? Kamu ada apa dengan dia gitu. Ini contoh ya. Karena dia merasa bahwa
perlakuan kamu tuh beda dengan perlakuan dengan orang itu. Nah ini dikomunikasikan, jangan sampai dia berpikir negatif ya. Ini kurang komunikasi aja soalnya ya. Semoga ke depan lebih baik. Oke. Berikutnya di sini anak kamu. Wah, anak kamu nih lagi memperhatikan kamu dari jauh. Ini lebih ke mungkin anak studi ya, atau mungkin kamu yang lagi studi atau kerja di luar kota, di luar negeri, rindu sama orang tua. Ini kondisinya bisa kamu sebagai energinya terbolak-terbalik, entah kamu sebagai anak atau kamu sebagai orang tua. Kalau kamu sebagai anak berarti ya itu, kapan ya saya bisa pulang ke kampung gitu, contoh ya, ketemu orang tua saya. Kalau kamu sebagai orang tua, eh, ya semoga anak saya sehat, dia lagi ngapain di sana ya, ataupun mungkin kondisinya kalian berdua dengan orang tua ini lagi konflik tetapi saling merindukan. Nah itu ya, jadi ada kerinduan yang mendalam yang hanya bisa eh mungkin lewat telepon doang, ataupun ada beberapa yang tadi saya bilang marahan, ya hanya bisa memendam rasa rindu dalam hati. Karena saya lihat di sini ada kekecewaan, mungkin karena orang tuanya marah, ada bahasa yang kurang enak didengar keluar dari mulut, ataupun mungkin trauma sehingga anak pergi. Trauma nih artinya, dulu kemarin kamu bikin saya ada perlakuan-perlakuan gitu kan, membeda-bedakan, ataupun eh ya pokoknya membuat mental anak itu nggak nyaman. Nah ini ya, jadi kamu harus bisa lebih mengerti akan mental anak, ataupun kamu mengabaikan anak ya, mungkin dulu tidak menafkahi sehingga anak kamu marah. Ini contoh ya kalau kamu sebagai orang tua ya. Tetapi energinya di sini sih paling banyak itu anak ya. Jadi anak yang merindukan orang tua. Ya, kalau orang tua merindukan anak sudah pasti, tapi orang tua yang paling tinggi nih, anak merindukan orang tua. Di sini mungkin kamu yang merindukan orang tua kamu, kalau kamu sebagai anak gitu. Kapan ya saya bisa ketemu lagi dengan orang tua saya, ataupun dalam tanda kutip ada penyesalan rindu ya, dimana orang tuanya sudah meninggal ya, orang tua kamu sudah meninggal, rindu. Nah ini ya, jadi walaupun mungkin hanya bisa melihat, mengenang, kalau bikin tema kita kan memperhatikan dari jauh ya. Memperhatikan dari jauh tuh artinya macam seolah-olah memori diulang kembali, gimana ya, ini energinya kayak gimana gitu. Nah itu ada penyesalan. Makanya kalau sekarang orang tua kamu atau kamu masih mempunyai anak yang maksudnya sama masih ada di dunia ini, sayangilah gitu. Jangan sudah nanti tiada baru menyesal. Nah itu ya, jadi kalau ada ribut-ribut, marah-marah, ini sebenarnya komunikasi ya. Maaf, saling maaf memaafkan saja. Kalau memang ada janji ditepati gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada, saya merasakan di sini yang memperhatikan kamu nih sahabat dan adik ya, atau keluarga gitu. Sahabat, keluarga ini dalam artian entah sepupu, entah adik atau kakak. Di sini memperhatikan dalam artian apa? Dia punya pacar baru nggak ya? Mau kepo. Nah ini yang maksudnya yang setara atau mungkin beda-beda tipis umur kamu ya, usia kamu. Jadi anggap aja sahabat kamu, adik kamu sudah seperti sahabat sendiri ya, atau sahabat kamu sudah seperti keluarga sendiri. Nah ini ya, jadi ada beberapa orang yang mungkin tidak jauh usianya ya, pokoknya anggap sebagai kakak, anggap sebagai adik, ataupun sahabat. Nah gitu ya, dimana tukang kepo urusan kamu ya. Saya merasakan di sini energinya. Kenapa? Memperhatikanmu dari jauh. Dia udah punya pacar belum ya? Dia baru putus tuh. Kemarin tuh dia ya mau kepo. Lucu ya. Tetapi ini yang terjadi. Jiwa naluri intuisi jiwa naluri apa ya? Kepoannya tuh tinggi. Mau tahu urusan orang. Ya. Kemarin dia jalan dengan si ini, sudah putus ya dengan si itu. Nah gitu ya. Kemarin dia menangis, kenapa ya, coba ya saya lihat ya. Ini contoh ya, kok dia galau, dia ada masalah ya dengan pasangannya. Nah ini teman-teman yang seusia, entah sahabat, keluarga, ataupun ya orang-orang yang pokoknya tidak jauh beda lah umur kamu ya. Itu dia kepo aja, dimana ya pura-pura nggak respon gitu kan, nggak peduli, padahal sebenarnya dia tuh
betul-betul ingin tahu kehidupan kamu. Nah itu, jadi memperhatikanmu dari jauh, mungkin dari sosial media kamu, ataupun bergosip, gosip-gosip tetangga juga nih ya. Jadi suka campur urusan orang dan mau tahu aja urusan orang gitu ya. Ada juga yang memperhatikanmu dari jauh ya. Ih, dia punya barang baru deh. Pasti banyak uang nih. Ah, besok-besok saya pinjam uang ah. Artinya apa aja yang kamu lakukan, ataupun apa saja yang ada dalam hidupmu tuh dia ingin tahu. Ih, dia dapat uang dari mana ya? Kok dia bisa beli ini? Kok dia skincarean ya? Atau ih, posting-posting di media sosial, dia ke sini dia ke situ ya. Pokoknya intinya ada hal baik, ada hal buruk. Tetapi di sini sih lebih ke apa ya? Yang ya tuh untuk ke gosip ya. Jadi ada ya negatifnya juga. Kalau positifnya ya dia ngefans, anggap aja fans kamu. Karena mau kepo ya, tetapi ya negatifnya itu adalah tukang bicara, apa, membandingkan ataupun kayak ya negatif aja gitu pikirannya, mau tahu urusan orang. Padahal sebenarnya kan mungkin kamu nggak terlalu eh, apa, memperhatikan atau mau ikut campur ya, dia yang tukang ikut campur. Nah ini mau tahu urusan kamu. Ataupun mungkin sebaliknya, kamu yang mau tahu urusan orang ini. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Oke, jadi itu ya yang saya lihat, di mana dia memperhatikanmu dari kejauhan, orang-orang ini ya, seolah-olah tidak memperhatikan padahal dia memperhatikan kamu. Jadi jangan berpikir oh nggak ada yang memperhatikan saya. Wow, mata-mata di CCTV banyak ya. Jadi hati-hati aja, ambil positifnya, tetapi tetap waspada. Makanya saya bilang hati-hati ya, itu waspada. Ambil baiknya, buruknya ya kita berjaga-jaga. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi seperti gitu. Ada orang baru, pasangan kamu, anak atau orang tua, terus tadi apa lagi ya? Sahabat ya, sahabat, keluarga ataupun adik ya, ya seperti gitulah, saudara yang ingin kepo. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Kita lihat lagi ya, untuk koneksi inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu. Oke, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf L, C, Y, N, W, A, X. Wah, ini tempatnya nggak cukup nih. T, J, E, H, K, L, I, N, D, P, dan ada huruf, wah J-nya double nih, energinya up ya. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini semoga bisa kelihatan ya. Ada L, C, Y, N, T, W, N, maaf, L, C, Y, N, W, A, X, T, J, E, H, K, L, I, N, D, P, dan J ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiaknya kita lihat. Di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Virgo, Aquarius, Scorpio, Pisces, Leo, Gemini, ada Libra, ada Cancer, dan ada Sagittarius.
Jadi untuk koneksi zodiak di sini, kamu terkoneksi dengan Virgo, Aquarius, Scorpio, Pisces, Leo, Gemini, Libra, Cancer, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.